Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan kita dalam mensikapi perbuatan-perbuatan yang ada atau fenomena yang terjadi di setiap waktu adalah sebuah kondisi yang mau tidak mau harus dilakukan. Terlepas itu baik atau buruk, itu merupakan penilaian yang tentu konsekuensinya harus dialami oleh siapapun. Kebaikan dan keburukan itu sesungguhnya ada yang mengkondisikan atau tergantung pada perspektif masing-masing. Yang sepakat mungkin bisa dirasakan sebagai sesuatu yang baik. Tapi yang tidak sepakat yaitu sebuah celah atau penistaan atau sesuatu yang tidak baik. Perilaku-perilaku yang seperti ini harus dipertimbangkan dengan seksama dan bijak. Karena untuk saat ini perbedaan antara sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil itu bedanya sangat tipis. Sehingga tentu kita tidak boleh mencampur adukkan sesuatu yang hak dengan sesuatu yang batil. Dan tidak boleh menyembunyikan yang benar atau yang hak itu apabila kita mengetahuinya. Saat ini perilaku-perilaku yang ada, terutama di lingkungan kita sendiri, kadang-kadang juga merupakan perbuatan yang membuat orang menjadi antipati terhadap kita. Kadang kita dianggap sebagai orang yang moderat atau mungkin ada moderatisasi Islam. Nah, moderatisasi Islam ini sesungguhnya kita harus melawannya dengan baik dan dengan tegas bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang merupakan rahmat untuk seluruh alam. Kalau misalnya alamnya dalam kondisi yang kacau, dalam kondisi yang ricuh, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, maka tentu saja harus ada term yang mengupayakan kita untuk bisa menjawab atas persoalan itu. Langkah-langkah konkret harus dilakukan. Tidak menyulut kemarahan, tetapi membuat sebuah deklarasi yang berbeda, yang tentu saja harus bersifat humanis. Membangun peradaban itu tentu jauh lebih sulit daripada membangun kondisi fisik. Kita membangun gedung mungkin akan lebih cepat daripada membangun mentalitas orang yang menghuni dalam gedung itu sendiri. Polanya sangat sederhana, bahwa kadang kita itu lebih suka mengkoreksi orang lain, mencela orang lain daripada mengoreksi diri kita. Maksudnya adalah diri kita sendiri. Kita muhasabah itu sukanya adalah untuk memberikan penilaian-penilaian yang negatif terhadap orang lain. Dan tidak pernah mempersalahkan diri kita sendiri. Padahal adanya kerusakan, peperangan, ribut-ribut pada masyarakat, itu adalah urunan dari kita semua. Partisipasi dari semua elemen masyarakat. Ada yang mencoba memancing di air keruh. Ada yang tadinya sesuatunya sudah baik-baik saja, kemudian ada sesuatu yang membuat tidak baik-baik saja. Dan ini berlaku di semua kalangan. Baik kalangan yang elit maupun kalangan yang grassroots atau kalangan akar rumput. Dan kita harus memahami bahwa itu sebagai persoalan yang
multi. Artinya semua keyakinan, semua agama akan mengalami fase seperti itu. Konflik peranan, minta diperhatikan, ingin mencari perhatian dari yang lain, itu kadang-kadang memang dilakukan. Karena apa? Kadang ketenaran-ketenaran itu bisa terjadi karena ada sumbu konflik yang diciptakan. Intensitasnya sangat sederhana. Karena kepedulian kita terhadap lingkungan kita sangat rendah. Kita lebih suka mengamankan diri kita atau masuk dalam zona nyaman, sementara mengaku bahwa zona yang kita dapatkan adalah zona yang tidak terkalahkan. Sehingga dalam hal ini, fikih peradaban perlu diberikan di tataran-tataran tradisional, di tataran masyarakat yang mempunyai pendidikan yang awam, atau bahkan sampai di pendidikan yang tatarannya tinggi. Untuk apa? Agar mereka mampu memberikan jawab atas tantangan-tantangan zaman yang terjadi pada saat ini. Masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk. Kalau kita sudah dikondisikan untuk beragama, untuk berkeyakinan pada satu agama tertentu atau keyakinan tertentu, maka polanya sudah tidak dalam polarisasi untuk mengajak, untuk dakwah, tetapi sudah bersifat amar, memerintahkan sesuatu. Ibarat kata orang yang beragama, kalau agama itu kita ibaratkan sebagai kendaraan, maka tentu sasaran dakwah adalah orang-orang yang belum beragama atau yang beragama tapi belum taat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, kita mengajak dengan cara-cara yang hikmah. Tapi kalau sudah beragama, ibarat kata kalau kita berada sebagai calo, maka kita menyampaikan kampanye bahwa bis ini fasilitasnya seperti ini. Bis ini mempunyai misalnya ada toiletnya, misalnya tingkat atau yang lainnya, ada fasilitas-fasilitas lain yang bisa dinikmati sebelum mereka naik bis. Tetapi ketika penumpang sudah naik, ya kita tidak perlu kampanye seperti itu. Mau tidak mau mereka juga harus membayar karcisnya. Tidak dihimbau lagi. Ya kalau berkenan ya silahkan untuk membayar. Tapi ketika tidak ya tidak apa-apa. Loh jangan demikian. Karena sudah masuk dalam satu tataran tertentu. Sehingga kita ketika sudah masuk dalam kendaraan dan sudah dalam kondisi tertentu, kalau ada tarian bayaran, ya mereka harus membayar. Dan sifatnya wajib membayar itu. Kecuali ada dispensasi. Mungkin mau dibayari orang dan seterusnya dan seterusnya. Itu urusan lain. Dalam beragama pun demikian. Ketika kita sudah masuk dalam tataran agama Islam, maka kita harus tekankan, ayo sholat, mari dirikan sholat. Tidak perlu mengatakan, ya kalau mau sholat ya sholat, kalau enggak ya tidak apa-apa. Loh jangan demikian. Karena ketegasan itu penting. Kalau memang sudah yakin, sudah membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya sudah. Syahadat. Kalau sudah syahadat, tentu kita sudah diyakinkan untuk masuk dalam agama Islam. Maka
ta'muruna bil ma'ruf, perintahkan untuk yang baik. Sholat itu tiang agama. Nah ya maka harus dikondisikan. As-sholatu imaduddin. Maka kita harus berupaya untuk mendirikan sholat, menegakkan sholat, berzakat. Loh bagaimana kalau tidak bisa berzakat? Kalau tidak bisa berzakat ya menerima zakat. Ya karena memang ada alasan tertentu. Ya kalau kita sholat ya mungkin, wah sholat saya itu kalau untuk duduk, kok sholatnya kok sakit ya. Ya berdiri aja. Kalau dengan berdiri, waduh saya tidak berdiri lama. Ya duduk. Saya tidak bisa duduk Pak. Ya berbaring. Karena sesungguhnya sholat itu kan sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalau kita bisa paripurna dari takbiratul ihram sampai salam ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ya jangan dipaksakan. Ada hal-hal yang memang harus kita toleransi. Harus kita berikan namanya rukhsah atau keringanan. Tidak apa-apa. Tapi tuntutannya adalah kalau tidak mampu menjalankan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Ada yang harus dilaksanakan. Karena ketika kita sudah mampu untuk menjalankan walau sebagian, itu berarti ada ikhtiar, ada usaha yang di dalamnya. Sehingga pola-pola yang ada meskipun hanya sederhana, tentu harus dilakukan. Dan kita tidak boleh menafsirkan agama, Al-Quran dengan tafsiran kita sendiri. Misalnya dengan kata, menurut saya begini. Menurut saya begini. Loh, kita ini ada anjurannya. Bagaimana Al-Quran, ada tafsirnya, silakan dibaca dulu. Loh kalau nggak bisa baca tafsir gimana? Kita mengaji, berguru. Tapi bergurunya pun kepada orang-orang yang mempunyai sanad yang jelas. Sanad keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak asal. Tidak ngasal itu artinya ya tidak sembarangan kita dalam mengaji. Karena kalau kita sembarangan, maka tentu hasilnya pun juga akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi kita ini sekarang menurut Hadratus Syekh Kiai Dalhar, Simbah Kiai Dalhar pernah ngendika bahwa ada pondok pesantren itu ada dua. Satu, pondok pesantren besi. Yang kedua, pondok pesantren plastik. Cerminannya apa? Lah kalau pondok pesantren besi itu bisa membentuk santrinya. Karena pondok pesantren itu semacam bengkel. Kalau pondok pesantren itu merupakan bengkel, artinya apa? Ya bisa mengubah perilaku santri yang ada di dalamnya. Tidak boleh menjadi santri yang tidak punya sopan santun, tidak punya adab. Kalau orang Jawa namanya tidak punya unggah-ungguh. Maka dalam dunia pesantren, tingkat hormatnya kepada kiai itu sangat dikedepankan. Dan mereka sangat menghargai dan sangat bisa menghormati antara santri satu dengan santri yang lainnya. Tentu perbedaannya begitu. Kalau santri pondok pesantren yang besi adalah membentuk. Tetapi tentu saja ada pondok pesantren yang plastik. Nah, monggo saja kalau itu saya tidak bisa menjelaskan. Mestinya berbeda dengan pondok pesantren yang besi. Kalau pondok pesantren plastik seperti apa? Nah, kita tahulah plastik itu bagaimana. Tapi apapun itu, tentu yang disampaikan oleh para masyayikh kita adalah mempunyai nilai.
mempunyai sebuah kepantasan, maka nun sewu rata-rata yang kagungan pondok pesantren itu di masa lalu adalah orangnya menjadi aulia atau menjadi wali. Meskipun wali itu ya macam-macam, ada wali fikih atau wali peradaban, sebagaimana Hadratul Syekh Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras, itu menjadi rujukan fikih atau rujukan dari peradaban. Maka pada saat lalu ada namanya deklarasi untuk bagaimana humanity atau memanusiakan manusia dalam proses peradaban ini dilakukan dengan bagaimana mengadakan kongres ahli agama atau ulama-ulama agama sedunia, melibatkan semua agama di dunia. Jadi yang sudah terjadi di Indonesia ini mengundang para ahli agama untuk mereka memaparkan bagaimana kondisi saat ini. Karena dimanapun yang namanya pembunuhan, korupsi, pelecehan, penghinaan, itu tidak dibenarkan oleh semua agama. Tuhan sewu, kadang ada beberapa yang mungkin kita tidak melakukan. Ada sebagian orang Islam yang senangnya itu mengkritik temannya sendiri. Mereka itu kalau ngeritik temannya, orang yang sesama muslim, itu entah amek kurang golek. Apa itu bahasanya ya? Kurang itu ya dicari-cari terus. Bahkan kejelekan-kejelekannya itu dipaparkan oleh beliau di media. Yang media itu disemak oleh banyak pihak. Nah, bagaimana hukumnya? Ya tentu kalau itu benar, ya berarti ghibah. Kalau itu salah, ya berarti fitnah. Lah hukumnya apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lah kalau ghibah gimana? Kalau ghibah berarti hukumnya sama dengan memakan bangkai teman sendiri. Kanibal bahasanya. Maka monggo kita saling mengingatkan. Kalau ngeritik orang ya jangan sering-sering lah. Dikurangi. Bahasa Al-Quran la yashhar ala qaumin. Jangan kamu menjelek-jelekkan suatu kaum itu atau orang lain. Siapa tahu loh kondisi kita itu sama dengan mereka atau jauh lebih buruk dari kondisi mereka. Maka kalau mengkritik teman kadang-kadang sampai Masya Allah dikuliti sampai habis. Sampai faktor-faktor yang irasional pun kadang-kadang dikuliti. Tapi sementara kalau mengkritik orang-orang yang tidak keyakinannya sama, kadang mereka aman-aman saja. Biasa-biasa saja. Pernah suatu ketika Allahyarham Kiai Maimun Zubair disuani oleh santri atau orang yang penting yang waktu itu kasarannya beliau konsultasi dan menjelek-jelekkan orang itu hampir 2 jam. Ketika itu Allahyarham Kiai Maimun ngendika, sampun sampun gitu. Wah, panjenengan menjelek-jelekkan teman panjenengan si A itu sampai 2 jam. Tapi jenengan kalau membahas tentang kondisi keyakinan yang berbeda kok hanya sedikit. Kok sampai hati ya panjenengan seperti itu. Sampai beliau istighfar. Tamunya Mbah Maimun itu sampai beristighfar. Mungkin dia juga menyesal. Kenapa ya? Dia kalau mengkritik orang, bahkan orang itu sekeyakinan dengan dia, seagama dengan dia, itu sampai berjam-jam kuat
Tetapi ketika mengoreksi orang lain yang beda keyakinan, itu tidak bisa kuat sebagaimana orang seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini perlu ada pernyataan-pernyataan yang konkret. Dan toleransi itu tidak boleh kebablasan, tapi harus juga dilaksanakan. Kita umat Islam mempunyai dalil lakum dinukum waliyadin. Itu adalah landasan kita harus bertoleransi. Dan bertoleransi itu ada batas-batas yang perlu dilakukan. Sehingga dalam hal ini kita harus mengondisikan sesuatu dengan cara-cara yang baik. Dalam hal ini kita juga harus memahami sama-sama bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada gading yang tak retak. Semua pasti mempunyai kelemahan. Semua punya kesalahan. Sebagaimana dijelaskan al-insanu hal khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Sehingga dalam hal ini tentu kita jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa menjadi orang yang paling bijak sendiri. Karena ketika kita sudah merasa seperti itu dan yang lain salah, maka tentu itu ada pada titik kehancuran. Orang Jawa mengatakan bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Merasa bisa itu akan repot di kemudian hari. Karena dia merasa bisa. Jadi tidak akan bertambah titik keilmuannya. Apalagi merasa benar dan menganggap yang lain keliru. Itu akan sangat repot. Apalagi sampai menghakimi bahwa besok neraka tempatnya kholidina fiha abadan. Waduh, ini repot lagi. Maka mumpung kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara yang segar tanpa bantuan dari tabung oksigen, jantung kita masih normal, paru kita masih bisa berfungsi dengan baik, liver ginjal kita masih bisa bermanfaat untuk diri kita. Allah belum menghentikan peredaran darah kita. Allah belum mematikan saraf-saraf kita. Maka upayakan untuk selalu mengingat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Tuba liman saghallahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh berbahagia orang yang sibuk mencari kesalahan diri sendiri. Sibuk mencari kekurangan diri sendiri dan melupakan kesalahan orang lain. Mengingat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan-kebaikan kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar mampu melakukan sesuatu yang baik dan mampu menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir seperti biasa, mari kita bermunajat, bermohon kepada Allah agar semua kesulitan kita, semua yang menjadi rintangan hidup kita, kekurangan-kekurangan kita, baik itu kekurangan ekonomi atau kekurangan pendidikan, semoga Allah membuka hati kita untuk bisa menangkap nur atau cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia dalam agama, di dunia dan akhirat. Fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.